Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SN yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karomah merupakan kemuliaan yang diberikan Allah pada kekasihnya, buah dari istiqomah. Mbah Kiai Soleh Darat, nama lengkap beliau adalah Muhammad Soleh Ibnu Umar As-Samarani. Lahir di Dukuh Kedung Jumbleng, Desa Ngeroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah dengan nama Muhammad Soleh. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, beliau menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Soleh Ibnu Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat diselempangkan ke pundak beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Dalam video kali ini adalah kisah karomah Mbah Soleh Darat. Kisah ini bersumber dari Kiai Haji Mukri Rahman, Imam Masjid Kiai Soleh Darat, Kampung Melayu Darat, Semarang Utara, yang mengasuh pengajian kitab Majmu Syariat Al-Kafiyat lil Awam, salah satu karya Kiai Haji Soleh Darat yang cukup populer. Kiai Mukri mendengar cerita ini dari gurunya, Kiai Haji Bisri Mustafa, sewaktu beliau mondok di pesantren Leteh, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1970-an. Menurut cerita ayah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus itu, pada suatu hari Kiai Haji Soleh Darat yang sudah kembali dari Mekah dan tinggal di darat Semarang kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Dan si tokoh itu sudah biasa dipanggil Kiai. Tamu tersebut datang di malam hari. Karena Kiai Soleh sedang mengajar ngaji, seorang santri mempersilahkan sang tamu menunggu di serambi langgar seraya disuguhi minuman. Langgar yang dibangun oleh mertua Mbah Soleh, yakni Kiai Murtado, itu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu jati. Usai mengaji, Mbah Soleh menemui tamunya tersebut. "Anda datang ke sini naik apa?" tanya tuan rumah kepada si tamu. "Naik harimau," jawab si tamu dengan nuansa pamer. Maklum, saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Loh, diikat di mana harimau itu?" "Saya ikat di luar pagar sana itu. Khawatir menakuti santri-santri jenengan." Mbah Soleh hanya tersenyum, lantas menyuruh santrinya menuntun macan besar tunggangan tamunya itu. Santri darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan. "Masukkan kandang, Kang, biar tidak kedinginan atau kehujanan," perintah Mbah Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan kandang, Mbah, nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," ujarnya yang hanya ditimpali senyum sang tuan rumah. "Tak apa-apa, kambing saya akan aman kok," jawab Mbah Soleh seraya menggami tangan si tamu untuk menenangkannya. Lalu dipersilahkan menuju kamar untuk dipersilahkan istirahat. Sebelum tidur malam itu, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Mbah Soleh dan esoknya akan ada banyak bangkai. Namun karena kelelahan, matanya pun segera terpejam. Pagi hari usai diajak berbincang dan dijamu makan oleh tuan rumah, dia bergegas menengok ke kandang. Betapa terperanjatnya dia, bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang mati, tergeletak kaku di samping barisan kambing yang riuh mengembek.
Suara kambing gaduh seperti meminta bangkai macan segera disingkirkan. Seekor kambing powal yang jenggotnya panjang, mulutnya tampak merah. Diduga kuat si kambing itulah yang membunuh si macan. Akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibanding sang kiai yang pernah jadi qadhi di Mekah dan menjadi mahaguru dari gurunya para ulama Nusantara ini. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan para kekasih-kekasihnya, agar tergugah hati kita untuk senantiasa meneladaninya dan makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.